Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur malam hari ini kita kembali melanjutkan pembacaan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termaktub di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian kita perkuat dengan penjelasan ulang oleh Syekh Al-Hilali di dalam kitabnya Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhus Shalihin. Jamaah yang Allah muliakan, kita membaca beberapa hadis dalam bab bayani kathrati turuqil khairi, bab penjelasan kathrati turuqil khairi, banyaknya jalan menuju kebaikan. Ya, penjelasan banyak jalan menuju kebaikan. Hadis pertama kita baca, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati." Saya telah melihat seseorang yataqallabu fil jannah, yang dia itu guling-guling di surga. Ya, dia guling-guling. Yataqallab artinya bolak-balik. Ya, bolak-balik. Bisa juga bermakna pindah-pindah. Ya, barat orang yang tidur, ya, karena tempatnya luas, dia guling-guling seperti anak, mohon maaf, yang rumahnya sempit, main ke Masjid Asy-Syuhada, lari sana lari sini, ya, karena merasa nyaman. Karena mohon maaf ya, rumahnya kecil, sempit. Ya. Nah, itu saya lihat, kata Nabi, ada orang di surga guling-guling. Ya, pindah dari satu kenikmatan ke kenikmatan yang berikutnya. Banyak kenikmatan yang dia dapatkan di surga. Apa sebabnya? Fi syajaratin qata'aha min dhahri tariqi. Sebab ada pohon yang dia potong. Min syajaratin qata'aha, ada pohon yang dia potong. Kanat tu'dhil muslimina, yang pohon itu mengganggu orang Islam untuk lalu lalang di jalan tersebut. Ya, rawahu Muslim. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pertama, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang umurun mukhayyibat, perkara gaib. Tidak ada satupun selain Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara gaib. Maka man idda'a nafsahu 'alimal ghaibi fa huwa taghut. Barang siapa mengaku dia mengetahui perkara gaib, maka dia itu taghut, yaitu dukun. Ya. Dan datang ke dukun bertanya perkara gaib, 40 malam salatnya tidak diterima oleh Allah. Yang jika
seluruh penghasilannya dari perdukunan, maka kita ketika bertamu sebaiknya bawa makanan dari rumah. Ya, tidak memakan apa yang dia suguhin. Ya, seperti apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang dia suguhin makanan oleh pembantunya. Sudah dia makan, pembantunya ngasih tahu, "Wahai tuan, tahukah Anda bahwa apa yang saya suguhkan tadi itu hasil perdukunan saya dulu?" Maka Abu Bakar langsung mencongkel rongkongannya. Dia berusaha agar apa yang tadi dia makan keluar. Dia tidak mau hasil perdukunan itu masuk ke perutnya. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara gaib kecuali apa yang diberitahu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Termasuk di dalamnya adalah perkara penghuni surga dan neraka. Ya. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan ada orang yang beliau lihat di surga. Yang dia bolak-balik di surga, dia guling-guling di surga. Ya. Pertanyaannya, apakah surga sekarang sudah berpenghuni? Belum. Ya. Surga sekarang belum berpenghuni. Tetapi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini sekedar gambaran. Ya. Bahwa akan ada orang mendapatkan seperti itu di surga. Dia pindah dari satu kenikmatan ke kenikmatan yang lainnya. Ya. Apa sebabnya? Sebabnya bukan perkara besar, tapi perkara kecil. Ya, perkara sederhana. Ya, yang barangkali dia menanam pohon, dan menanam pohon ini termasuk sunnah. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 7 perkara, sab'atun yajri ajrahunna wa huwa fi ba'da mautih wa huwa fi qabrih. Ada 7 perkara yang pahalanya tidak akan pernah terputus meskipun orangnya sudah meninggal dunia. Salah satu di antaranya adalah menanam pohon. Ya, yang selama pohon itu bermanfaat untuk orang lain, maka selama itu dia mendapatkan pahala. Maka sunnah hukumnya kita menanam pohon. Ya, menanam pohon. Pohon apa saja. Ya, yang diniatkan bukan sekedar hobi. Ya, tetapi untuk orang berteduh. Karena itu di dalam agama kita, kencing, mohon maaf, di bawah pohon hukumnya terlaknat. Ya, kencing di bawah pohon, kencing di jalanan, kencing di air yang tidak mengalir, itu terlaknat. Ya, terlaknat. Karena jalanan tempat orang lalu lalang, pohon tempat orang bernaung dari panasnya matahari. Ya, nah ini orang nanam pohon, tiba-tiba ada daunnya atau ada dahannya yang menjulur ke jalan, yang itu mengganggu orang lalu lalang, maka pohon itu dia potong. Ya, atau ranting pohon itu, bukan pohon yang dia potong, ranting pohon yang mengganggu orang lalu lalang di bawah pohon itu dia potong. Ini sebabnya dia masuk surga dan mondar-mandir, bolak-balik di surga. Suatu yang sangat sederhana. Memang sederhana motong rantingnya, tetapi efeknya besar. Tu'dzil muslim, mengganggu seorang muslim. Ya. Jadi yang besar itu efek dari rantingnya. Ya mungkin rantingnya tidak bisa dihargai, berapa harga ranting, mungkin nggak ada harganya.
tapi mengganggu, membuat orang tidak nyaman lewat di situ. Ya, maka apa saja yang sifatnya mengganggu itu dosa besar. Ya, apa saja yang sifatnya mengganggu itu hukumnya dosa besar. Ya, nah di antara yang sering mengganggu orang itu adalah di jalan. Ya, di jalan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, iyyakum wal julusa bit turuqat. Hati-hati kalian duduk di pinggir jalan. Ya. Karena itu Bapak Ibu, ya, yang paling bagus itu ya, rumah bukan di pinggir jalan secara hukum syar'i. Ya, secara hukum syar'i, rumah yang tidak dilalui oleh orang. Nah, kata para sahabat, wa ma lana la budda ya Rasulullah. Bagaimana kalau terpaksa? Mungkin rumah kami di pinggir jalan. Ya, mungkin kami usaha ya dagang di pinggir jalan. Ya. Bagaimana kalau terpaksa seperti Rasul? Tidak apa-apa. Selama kalian memenuhi hak jalan. Fa'tut tariqa haqqah. Tunaikan hak jalan. Apa hak jalan? Satu, ghaddul basar. Tundukkan pandangan kalian. Karena rumah kalian di pinggir jalan, ya, toko kalian di pinggir jalan, jangan sembarangan melihat orang yang lewat. Ya, yang termasuk yang lewat itu adalah mungkin di situ ada perempuan, ya, yakni perempuan yang membuka auratnya, ya. Maka itu yang pertama, kita harus menundukkan pandangan. Hak jalan yang kedua adalah menjawab salam, ya, menjawab salam. Kalau kalian terpaksa di pinggir jalan, harus menyebarkan salam. Nah, termasuk hak jalan yang berikutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali kalian mengganggu orang yang lewat. Ya, jangan sekali-kali kalian mengganggu orang yang lewat di pinggir jalan. Ya, dan termasuk ya ucapan, jangan mudah mengomentari orang yang lewat. Ya, termasuk jangan ada hal-hal yang mengganggu orang. Ya, yang mengganggu orang. Nah, termasuk tadi kalian punya pohon yang kalau pohon itu sampai menjulur rantingnya ke jalan harus segera dipotong. Ya, karena batas sudah melewati batas tanah kalian. Ya. Apalagi kalau sampai ya air dari genteng mengenai rumah orang, tidak boleh. Ya. Jadi ada rumah dekatan, kemudian tetesan air tetesan air seseorang mengenai genteng seseorang, hukumnya tidak boleh. Ya, hukumnya tidak boleh. Karena itu bisa merusak. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi memang memotong rantingnya mungkin sederhana, tetapi bukan soal sederhananya, mengganggunya. Ya. Nah, siapa yang mengganggu seorang muslim, sebenarnya yang terganggu itu para malaikat. Ya, innal malaikata tata'adza bima ta'adza bihi ibnu Adam. Malaikat itu akan terganggu jika anak manusia terganggu. Ya, jika anak manusia terganggu. Makanya mohon maaf Pak, mohon maaf ya. Di Masjid Nabawi dulu, ya, sekarang sudah dicopot. Itu hadis yang saya baca tadi itu ditulis di sekitar Masjid Nabawi. Ditulis, kemudian dikasih gambar rokok. Mohon maaf Pak ya, dikasih gambar rokok. Artinya apa? Bahwa rokok itu mengganggu orang yang tidak merokok. Ya, asapnya. Nah, sekarang sih sudah tidak ada. Dulu di sekitar Masjid Nabawi itu ada ditulis. Ya, makanya mohon maaf bagi yang masih merokok.
Kalau ada yang tidak merokok, minta maaf, izin. Saya mengganggu enggak? Sebab yang tidak merokok itu pasti terganggu, pasti terganggu. Ya, dengan apa ini? Dengan asapnya, ya, dengan asapnya. Jadi bukan berarti saya membolehkan rokok, bukan begitu. Jadi harus banyak minta maaf. Ya, apa saja sikap yang mengganggu, ya, itu berbahaya. Ya, ketika anak manusia terganggu, yang terganggu itu sebenarnya adalah malaikat. Nah, kalau malaikat sudah terganggu, maka yang mengganggu itu akan dilaknat oleh malaikat. Sementara kita mengharapkan doa-doa para malaikat. Di antara perbuatan para malaikat adalah mendoakan, ya, mendoakan orang. Wa yastaghfiruna liman fil ard, kata Allah. Di langit dipenuhi oleh malaikat. Tidak ada satu tempat di langit yang 7 lapis meskipun hanya 1 jengkal, kata Nabi, kecuali disesakin oleh malaikat, dipenuhi oleh malaikat. 7 lapis penuh malaikat. Apa pekerjaannya? Selain bertasbih, memuji Allah, mendoakan orang-orang yang ada di muka bumi. Nah, kalau malaikat terganggu ya melaknat. Ya. Kapan malaikat terganggu? Ketika anak manusia terganggu. Ada ranting, terganggu orang. Yang terganggu sebenarnya bukan hanya yang lewat itu. Yang terganggu itu adalah malaikat. Dengan sebab malaikat terganggu, maka malaikat tersebut melaknatnya. Itu hadis pertama. Hadis berikutnya, mungkin sebelum kita masuk ke hadis berikutnya, ada yang ingin ditanya, disilahkan. Tidak ada? Jika tidak ada, kita masuk ke hadis berikutnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa fa ahsanal wudu'a." Barang siapa berwudu dan dia memperbaiki wudunya. Ya, jadi bukan sekedar berwudu tapi memperbaiki wudu. Maka para ulama menulis buku sifat yang praktis. Contoh sifat salat Nabi. Bagaimana cara salat Nabi? Ditulis oleh para ulama. Di antaranya oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Di mana posisi tangan ketika sujud? Di mana posisi tangan ketika duduk di antara dua sujud? Semua dibahas berdasarkan hadis. Termasuk di dalamnya adalah sifat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebab ini syaratnya. Man tawaddaa, barang siapa berwudu, fa ahsanal wudu'a, dan dia memperbaiki wudunya. Wudu yang baik itu apa? Allah katakan Quran surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amal yang baik itu 2 syaratnya. Ya, kata Fudail bin Iyad dalam tafsir ketika menjelaskan surah Al-Mulk tadi ayat 2, perbuatan dikatakan baik ketika memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlasun niyah. Murni niatnya karena Allah. Nah, yang kedua adalah munasabatis sunnah. Caranya itu harus sesuai dengan cara Nabi. Baru disebut amal yang baik. Maka kalau Nabi katakan man tawaddaa fa ahsanal wudu'a, barang siapa berwudu dan memperbaiki wudunya, itu artinya wudunya harus sesuai dengan cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik yang sifatnya wajibnya maupun yang sifat sunnah. Ya, yang sifatnya sunnah.
Di antaranya dijelaskan dalam hadis-hadis berdasarkan hadis yang sahih, ya, cara wudu Rasulullah SAW, ya, yakni sebelum Nabi berwudu, beliau bersihkan dulu tangannya, ya, beliau bersihkan tangannya, kemudian mengambil air secukupnya. Di antaranya dalam kitab Tablisul Iblis, perangkap iblis, Ibnul Jauzi menyebutkan min akhta'il wudu, di antara kekeliruan orang berwudu terlalu banyak menggunakan air. Ya, nah mentang-mentang airnya banyak, akhirnya menghidupkan keran sangat besar. Ini termasuk kekeliruan dalam wudu. Ya. Jadi Nabi mengambil air secukupnya, lalu beliau basuh tangannya dan di sela-sela. Tidak sekedar begini, tapi di sela-sela jarinya. Ya, di sela-sela, harus melewatin apa ini? Pergelangan. Ya, harus melewati pergelangan. Kemudian yang berikutnya beliau ambil air lagi, dua tangan bersamaan hidung dengan mulut dimasukkan air. Masuk air ke dalam mulut dan hidung bersamaan. Lalu tangan kiri mengambil dari hidung. Dilakukan 3 kali. Ini berdasarkan hadis dari sahabat Rasulullah SAW. Beliau ambil air, masukkan ke dalam mulut dan hidung bersamaan. Mulut tamat madha, hidung istinsyaqah. Mulut tamat madha artinya berkumur-kumur. Harus masuk air. Ya. Nah, ke dalam hidung namanya istinsyaq. Tapi tidak boleh dilakukan berlebihan saat berpuasa. Ya, jangan lakukan berlebihan saat kalian sedang berpuasa, kata Nabi. Lakukan 3 kali. Masuk ke dalam mulut dan hidung bersamaan, ambil air dari hidung dengan tangan kiri. Lakukan 3 kali. Sesudah itu beliau ambil air lagi, lalu basuh mukanya, lalu basuh muka, ya. Dari sini sampai sini. Ya, dari sini sampai sini. Tidak cukup sekedar sampai di sini. Tapi harus, ini karena bagian dari muka. Ya. Karena itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, jika kita punya jenggot, ya, dan kita termasuk yang memelihara jenggot, yang bagian di sini tidak boleh dicabut. Karena ini bagian dari jenggot. Ya. Dan ini ketika wudu harus kena air yang di sini. Jadi dibasuh. Ya. Sesudah itu beliau menyela-nyela jenggotnya. Karena Rasul menyela-nyela jenggot. Ya, di sela-sela jenggot. Ya, sesudah wajahnya. Nah, sesudah itu beliau mengambil air lagi, dibasuh dari jari ini sampai ke siku. Lebih melewati siku lebih utama. Ya, usahakan melewati siku. Lakukan 3 kali. Ini harus kena. Kalau tidak kena, wudu tidak sah. Ya, ini apa namanya ini? Siku kalau tidak kena, maka wudu tidak sah. Harus kena. Lakukan 3 kali. Sampai sini. Pindah ke kiri. Ya, sama. Lakukan 3 kali. Nah, untuk kepala, cara sebagaimana yang sampai kepada kita berdasarkan hadis yang sahih, diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sempurna, mengambil air 1 kali, lalu usap dari depan ke belakang, usap dari belakang ke belakang, terus belakang tengkuk, balik ke depan, tidak usah ambil air, masukkan kedua jari, ibu jari, jari telunjuk ke lubang kanan dan lubang kiri, ibu jari bersihin di belakang, tanpa harus mengambil air lagi. Ya, cukup 1 kali. Nah, sesudah itu membasuh kaki, ada sunnah yang kadang ditinggalkan, tapi ini diterapkan, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau basuh kakinya, mohon maaf saya angkat kaki, beliau basuh kakinya, lalu beliau yadruk, menyela-nyela
ya jari dengan jari kelingking, ya basuh lalu disela-sela. Ini termasuk sunnah yang kadang-kadang ditinggalkan, ya. Jadi setelah dibasuh wajib melewati mata kaki, lalu tidak cukup sampai di situ, jari kelingking menyela-nyela antar jari kaki. Lakukan hal yang sama untuk kaki kiri kita. Basuh, lalu jari kelingking kiri menyela-nyela antar 5 jari kaki kita. Begitulah wudu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan riwayat dari sahabat yang mulia, ya. Nah, ya. Tiga kali dulu kanan, baru setelah 3 kali selesai pindah ke kiri 3 kali. Tidak. Ya namanya tartib. Jadi di antara sempurnanya wudu adalah tartib. Tartib itu apa? Selesaikan bagian kanan, baru setelah selesai bagian kanan pindah ke bagian kiri. Sama dengan kaki. Kaki 3 kali dulu, 3 kali kaki kanan, setelah selesai kaki kanan 3 kali baru pindah ke kaki sebelah kiri 3 kali. Jadi tidak benar. Ya, tidak benar. Yang benar adalah selesaikan dulu tangan kanan 3 kali. Ya, selesaikan dulu tangan kanan 3 kali baru pindah ke tangan kiri. Wajib kena apa ini? Siku. Diutamakan lebih. Ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Doa sebelum wudu cukup bismillah. Dan tidak ada bacaan saat wudu. Tidak ada sama sekali bacaan saat wudu. Doa wudu itu sebelum dan sesudah cukup bismillah. Nah, masalahnya ketika wudu di toilet. Maka wudu di toilet membaca bismillah dari luar. Ya, membaca bismillah dari luar. Nah, mungkin kita mandi, tiba-tiba kentut di toilet, pengin wudu, harus keluar dulu untuk membaca bismillah. Tidak boleh dibaca bismillah di lafaz di dalam hati. Karena yang disebut membaca itu talaffuz, dilafazkan. Tidak cukup di dalam hati. Karena itu kan yang ideal punya tempat wudu di luar toilet. Itu kan yang ideal. Cuma kan kadang-kadang ya tidak seperti itu keadaan rumah kita. Di situ toilet, ya di situ kita wudu, ya. Tidak boleh membaca bismillah di dalam toilet. Maka membacanya dari luar. Nah, saat wudu tidak ada zikir. Saat basuh tangan ini zikirnya, saat basuh muka tidak ada zikirnya. Apa ini? Tidak ada sama sekali zikir. Baru kemudian ada lagi sesudah berwudu, ya. Tidak ada. Nawaitul wudu'a li raf'il hadathi, tidak ada doa. Ya. Ada yang lain silahkan. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Siapa berwudu secara benar, summa atal jumu'at, lalu dia berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan ini juga berlaku untuk sholat 5 waktu. Maka sunnahnya adalah wudu di rumah, bukan wudu di masjid, kecuali batal. Ya, yang sunnah wudu di rumah. Ya. Summa atal jumu'ata, lalu dia mendatangi sholat Jumat. Fastama'as wansata, dia mendengarkan khutbah. Nah, sebelum khatib naik mimbar, cara masuk untuk sholat Jumat, kita sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid. Mungkin ada waktu sekitar 20 menit sebelum azan kita sudah datang. Perbanyak sholat sunnah. 2 rakaat. Namanya sholatul intizar. Sholat sunnah menunggu khatib.
Itu sunnah hukumnya. Ya. Bisa sampai 50 rakaat, bisa sampai 40 rakaat sesuai dengan kemampuan kita. Nama salatnya salatul intizar. Salat menunggu khatib naik mimbar. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, sesudah itu fastama'a wansata. Dia khatib naik mimbar, dia dengar dan dia diam. Ya. Apa keutamaannya? Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati, maka dosanya dalam satu pekan dimaafkan oleh Allah. Ya. Tetapi syaratnya dia khusyuk, fokus mendengarkan khutbah. Tidak boleh sengaja tidur. Kecuali ghalabathun naumu, terkalahkan oleh tidurnya. Dia kadang-kadang dia sudah fokus dengar, tiba-tiba tertidur. Ya. Tetap termasuk dalam hadis ini. Tapi jika dia sengaja tidur, tidak termasuk dalam hadis ini. Dan wudunya batal. Ya, jadi dia masuk masjid, kemudian sengaja tidur, memang niat untuk tidur, maka wudunya batal. Ya, wajib dia berwudu lagi. Ya, wajib dia berwudu lagi. Nah, kalau itu dia kerjakan, subhanallah, dosanya selama 7 hari dimaafkan oleh Allah. Ya. Dosanya dimaafkan oleh Allah selama 7 hari. Wa ziyadatun salasati ayyam, bukan hanya 7 hari, ditambah 3 hari lagi, jadi 10 hari. Ya. Ini bagi laki-laki, bagi perempuan tidak. Tetapi perempuan tidak wajib ke masjid, tapi tetap mendapatkan, bahkan lebih banyak yang didapatkan daripada laki-laki, karena perempuan tidak wajib ke masjid. Sebaik-baik perempuan ya di rumah, tapi kalau ke masjid tidak terlarang. Iya. Tapi kalau di Masjid Haram, Masjid Nabawi kan ada perempuan Jumatan. Ya. Jadi dia wudu dari rumah, wudunya benar, dia mendengarkan khutbah, dia khusyuk mendengarkan khutbah. Karena itu sunnahnya melihat khatib. Itu sunnahnya. Ya, jamaah melihat khatib. Maka diceritakan Rasulullah kalau khutbah seperti orang memandu perang. Kenapa? Karena sahabat itu melihat Nabi ketika khutbah. Nah, kalau sengaja masuk ke masjid, tiba-tiba ambil tempat pojok, senderan, nah itu kayaknya niat tidur itu. Maka ambil tempat yang sekiranya kita bisa melihat khatib secara langsung. Itu yang paling baik. Ya. Tidak boleh, mohon maaf, mendengarkan khatib sambil begini, tidak boleh. Ya. Tidak boleh juga begini, tidak boleh. Mendengarkan khatib Jumat tidak boleh sambil begini. Tidak boleh begini, Pak. Mendengarkan khatib tegak, mata pandangan tertuju kepada khatib. Tidak begini. Mendengarkan khutbah tidak begini. Harus tertuju ke khatib pandangan. Tidak boleh begini. Ini tidak boleh begini. Tidak boleh begini. Harus pandangan tertuju ke khatib. Nah, kalau ini sudah dia lakukan, dosanya dimaafkan oleh Allah 7 hari ditambah 3 hari. Berarti 10 hari dosanya dimaafkan oleh Allah. Tapi ada syaratnya lagi. Waman massal hasa faqad lagha. Siapa yang mempermainkan kerikil, maka dia termasuk sia-sia Jumatannya. Sia-sia Jumatan. Maka ini dikembangkan oleh para ulama. Tidak boleh khatib, tidak boleh jamaah main HP. Tidak boleh. Ya, kadang-kadang ini khatib udah berkhutbah masih main HP. Nah, itu sia-sia Jumatnya. Ya. Jangankan sengaja main HP. Mencatat materi saja tidak boleh. Nulis padahal yang dia tulis isi khutbah, tidak boleh. Ya. Tak fokus. Sebab kalau dia menulis materi dia tulis, mungkin ada materi yang lain yang tertinggal.
Ya, makanya dia fokus pandangan tertuju kepada khatib. Tidak boleh nunduk, tidak begini, tidak juga sender eh, satu tangan ke belakang. Ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, fokus. Bahkan ada yang lebih dari itu. Bahkan ada yang lebih dari itu. Tetapi ini ikhtilaf. Mungkin terlalu berat kalau diterapkan di sini. Tetapi sebagai ilmu saya sampaikan. Sebagian ulama tidak boleh menjalankan tromol. Ya, tidak boleh menjalankan tromol. Saya sampaikan sebagai ilmu, mungkin berat untuk diamalkan. Ya. Saya sampaikan sebagai ilmu, tidak boleh menjalankan tromol saat khatib berkhutbah. Tapi ini berat, Pak. Terutama kepada pengurus masjid, mohon maaf. Bisa-bisa pemasukan Jumatan menurun. Tapi demi Allah, materi ini saya sampaikan di Jakarta Barat. Pertemuan pertama kedua nurun pemasukannya. Ya, dan mereka praktekkan. Tapi pertemuan berikutnya normal. Jadi tidak dijalankan tromolnya, tetapi langsung diberikan sesudah Jumat atau sudah ada cara-cara yang lain. Tapi saya sampaikan ini sekedar ilmu, mungkin berat untuk kita terapkan. Ya, kenapa? Karena termasuk dalam kategori melalaikan. Apalagi sampai bunyi. Ya, tromolnya sampai bunyi. Ya. Bahkan ada di masjid tertentu itu orang jalan, nah itu terlarang, jelas itu terlarang. Jadi mengganggu. Ya. Kalau orang khutbah ada yang itu jelas hukumnya terlarang. Adapun yang menjalankan apa tadi ini? Tromol, sebagian ulama mengatakan termasuk dalam kategori hadis ini, ya ada yang berpendapat selama tidak mengganggu. Tapi kami sendiri mengikuti pendapat pertama karena jelas pasti juga akan mengganggu. Ya, wallahu taala a'lam. Mungkin ada yang ditanya, disilahkan. Selama belum khatib naik mimbar di jalan tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, waktu protokol begitu khatib sudah naik berhenti. Ya, demikian. Ya, ada yang lain? Ya. Prinsip ibadah itu ma fa'alan nabiyyu wa ashabu. Apa-apa yang sudah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat. Itu dulu. Ya. Itu dulu. Niat apa saja? Niat wudu, ya niat salat. Selama ada dari Nabi kita kerjakan. Tidak ada satupun riwayat yang sampai kepada kita Nabi membaca niat saat berwudu. Tidak ada. Nah, nanti ada belakangan untuk memperkuat niat. Seperti niat sholat. Nawaitu apa ini? Saya nggak tahu. Sholat az-zuhri arba'a raka'atin ma'muman. Itu kita harus yakin bukan dari Nabi. Lalu dari siapa? Dari sebagian ulama belakangan untuk taukir, untuk memantapkan niat. Ya, memantapkan niat. Siapa yang meyakini itu ajaran Nabi pasti keliru. Ketika dia katakan itu ajaran Rasulullah pasti salah. Ya, karena Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ya, demikian. Ada yang lain, silakan. Ya. Makmum berantai namanya. Ini sholat maghrib sudah selesai. Sholat maghrib sudah selesai. Datang rombongan. Apa boleh dia kembali melaksanakan sholat berjamaah? Fihi ikhtilaf. Ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke masjid, para sahabat sudah menyelesaikan sholat
berjamaah, Nabi pulang. Itu jelas hadisnya. Nabi pulang. Ya. Ini pendapat pertama. Diperkuat lagi, yang dimaksud dapat pahala 27 itu jamaah pertama. Bukan jamaah berantai. Ya, jadi yang mendapatkan pahala 27 dalam sholat berjamaah itu jamaah pertama. Alasan yang ketiga dari pendapat tidak ada jamaah berantai adalah Nabi menyuruh sebagian untuk azan, sebagian untuk mencari rumah yang tidak berangkat ke masjid, sebagian lagi mencari kayu bakar untuk membakar rumahnya. Nah, kalau boleh jamaah berantai, untuk apa membakar rumah? Kenapa tidak disuruh saja ke masjid? Salat berjamaah kedua kata pendapat ini. Ini pendapat pertama, tidak ada jamaah berantai. Pendapat kedua, boleh. Apa alasannya? Tiba-tiba datang sekelompok orang, Nabi sudah selesai sholat, datang sekelompok orang. Nabi katakan kepada yang sudah selesai sholat, bukan sekelompok, orang, satu orang datang ke masjid, siapa yang ingin sedekah, kata Nabi, temanin dia sholat. Siapa yang ingin sedekah, temanin dia sholat. Berarti yang pertama ikut sholat, wajib. Hitungan bagi dia sebagai sunnah. Bagi yang terlambat ini mendapatkan pahala sholat berjamaah. Ya, mana yang paling kuat? Yang paling kuat tidak pernah terjadi di zaman Nabi dan para sahabat jamaah berantai. Ya, kecuali datang belakangan. Sesudah generasi tabi'in, di saat sebagian orang yang kadang-kadang meremehkan sholat berjamaah. Tapi yang jelas haram, kata para ulama, di satu masjid ada beberapa sholat berjamaah. Dan itu terjadi ketika kita umroh. Ketika kita umroh di rest area itu, ya rombongan, karena ini travel sholat maghrib di sini, travel lain sholat maghrib, ini hukumnya haram. Ya, melaksanakan satu waktu sholat, satu sholat dalam satu waktu jamaah berbeda-beda, ini hukumnya haram. Demikian. Ada yang lain? Silakan. Tidak ada, kita cukupkan kajian kita pada hari ini. Mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat kami menyampaikan ilmu, mudah-mudahan ya sekali lagi bermanfaat. Jadi soal Jumatan ya, ada beberapa masjid memang yang sudah tidak menjalankan tromol saat khatib, dan ini yang paling selamat. Ini yang paling selamat. Ya, tetapi ya pelan-pelan diterapkan, jangan sampai ada ungkapan kita melarang. Ini ilmu kita sampaikan. Untuk diamalkan, itu terserah kita. Barakallahu fikum. Mohon banyak maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.